Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zainal Arifin di channel Aji Pemula. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang tayamum ya. Di kitab Safinatun Najah. Mulai dari sebab-sebabnya, terus syarat-syaratnya, fardu-fardunya, serta hal-hal yang membatalkannya. Ya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, share, like, dan komennya. Ya, mari kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal asbabut tayammumi utawi pira-pira sebabe tayamum. Iku salah satun ono telu. Ndirapane telu, faqdul ma'i suci iku kesepen banyu. Wal maradu lan loro. Wal ihtiyaju lan hajat utawa butuh ilaihi maring banyu. Li'atashi hayawanin krana ngelake kewan muhtarumin kang den mulyakaken ghairil muhtarami utawi liyane kewan kang den mulyakaken iku sittatun ana 6. Tarikus sholati suci iku wong kang tinggal salat, wazani lan wong kang zina, wazanil muhsani lan wong kang zina muhsan, wal murtadu lan wong kang murtad, wal kafir lan wong kafir. Al harbiyu kang mungsuhi, wal kalbu lan asu, al aquru kang galak, wal khinzur lan celeng. Ya, untuk yang pertama, sebab-sebab tayamum itu ada tiga. Yang pertama itu tidak adanya air, ya. Jadi untuk syarat yang pertama, kalau kita mau tayamum itu harus tidak ada air dulu. Kalau ada air yang mencukupi, maka tidak diperbolehkan tayamum. Terus yang nomor dua itu karena sakit yang tidak diperbolehkan terkena air anggota tubuhnya, maka dia boleh bertayamum. Terus yang nomor tiga yaitu dikarenakan ada kebutuhan untuk mengasih minum hewan yang dimuliakan. Ya, jadi kita contoh ada air satu ember, tetapi kita memiliki sapi atau kambing ya, karena sapi dan kambing itu termasuk hewan yang dimuliakan karena hewan ternak ya. Maka kita itu mengalah, kita bertayamum demi peliharaan kita itu bisa minum. Ya seperti itu. Terus ini ada eee, hewan-hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6 ya. Kenapa kok dikatakan hewan ya? Mungkin karena ini tidak mulia ya. Itu ada 6. Yang pertama itu orang yang tinggal sholat. Orang yang tinggal sholat itu dikatakan hewan yang tidak dimuliakan ya. Ini menurut kitab Safinatun Najah ya, bukan menurut saya ya. Saya hanya memaparkan saja. Terus yang nomor 2 itu zina muhson ya. Terus orang yang berzina muhson juga termasuk hewan yang tidak dimuliakan ya, disamakan atau dikategorikan ya. Makanya orang-orang yang tinggal sholat cepat-cepatlah bertaubat ya. Terus yang nomor tiga itu orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Dia juga dikategorikan hewan yang tidak dimuliakan ya. Ini menurut kitab Safinatun Najah, bukan menurut saya. Terus yang nomor empat yaitu orang kafir ya. Orang kafir berarti orang yang bukan beragama Islam. Terus yang nomor 5, ini orang kafir yang memusuhi, berarti ya orang kafir yang mengajak perang kepada kita ya. Kalau orang kafir yang bisa serawung berarti itu tidak termasuk ya. Terus yang nomor 5 itu anjing. Anjing itu hewan yang tidak dimuliakan. Anjing yang seperti apa? Anjing yang galak. Kalau anjing peliharaan yang tidak galak ya, yang menurut kepada tuannya berarti dia termasuk bukan hewan di yang bukan hewan yang tidak dimuliakan ya. Terus yang nomor 6 yaitu babi. Babi ini tidak ada pengecualian ya. Babi itu hewan yang tidak dimuliakan. Nah, terus kita lanjutkan. Fasun tawikila fasal syurutut tayammumi utawi pira syaratnya tayamum. Iku asyaratun ono 10. Direpane 10 ayyakuna suci arep ono apa tayamum iku biturabin kelawan lebu. Wa ayyakuna lan arep ono apa at-turabu lebu iku tahiron suci. Wa alla yakuna lan arep ora ono apa lebu iku musta'malan musta'mal. Wa alla yukhalitahu lan arep ora nyampuri ing lebu apa daqiqun ing glepung. Wa nahwu lan sepadane glepung.
wa yaqsidahu lan arab nejo sapa wong ing lebu, wa ayyam sahalan arab ngusap sapa wong wajahu ing raine wong, wa yadahilan tangan lorone wong pitur bateni kelawan rong ambalan, wa yuzila lan arep ngilangaken sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalam kawitane, wa yajtahida lan arep niti-niti sapa wong fil qiblati ing dalam kiblat qablahu ing dalam sadurunge tayamum, wa yakuna lan arep ono apa tayamum iku ba'da dukhulil waqti sause manjinge waktu, wa yatayammama lan arep tayamum sapa wong likulli fardin kaduwe saben-saben fardu siji. Jadi untuk syarat-syarat tayamum itu ada 10 ya. Yang pertama yaitu, menggunakan lebu atau bahasanya apa ya, lapisan tanah yang paling atas. Jadi mungkin seperti tanah humus ya, itu yang suci. Ada juga yang berpendapat lebu itu yang, nempel di dinding-dinding. Ya, atau di kaca itu juga termasuk lebu. Tapi kalau saya pribadi cenderung ke lapisan tanah yang paling atas, yang bersih, yang suci ya, itu lebu. Terus lebu itu ya tidak boleh mustakmal. Mustakmal itu yang sudah dipakai untuk tayamum, harus yang baru ya. Terus yang nomor tiga tidak boleh mencampuri lebu dengan tepung atau sejenisnya ya, tidak boleh dicampuri ya. Lebu itu tidak boleh mustakmal dan tidak boleh dicampuri dengan tepung atau sejenisnya ya. Harus murni, lebu. Terus selanjutnya yaitu, dia niti-niti untuk mau mengusapkan apa, lebu itu ke wajah dan kedua telapak tangan. Kalau wajah sekali, terus telapak apa, kedua tangannya sampai siku itu juga sekali. Jadi kanan satu, kiri satu. Terus sebelum melaksanakan tayamum itu juga harus menghilangkan najis ya. Yang pertama itu harus menghilangkan najis dulu ya. Terus sebelum melakukan tayamum, dia itu menghadap ke kiblat ya. Terus tayamum itu harus sudah memasuki waktu sholat kalau dia untuk sholat ya. Terus yang selanjutnya, tayamum itu hanya berguna untuk satu kali sholat fardu ya, kalau tuh sholat ya. Kalau untuk mandi wajib berarti satu kali mandi wajib ya. Kalau sholat sunat dia boleh berkali-kali atau untuk membaca Al-Quran dia juga boleh berkali-kali. Untuk puasa, kalau puasa fardu berarti satu hari ya. Ya seperti itu. Itu apa tadi syarat-syaratnya tayamum. Terus kita lanjutkan lagi. Faslun tawi kila fasal furutu tayammum utawi fardunya tayamum. Sekarang fardunya tayamum. Iku khamsatun ono limo. Al awal utawi kang pertama iku naqalu turabi mindah lebu atau ngelih lebu. Asani utawi kang kapindo iku an-niyatun niyat, asali utawi kang nomor telu iku mashul wajhi ngusap rai. Arabi utawi kang kaping papat iku masul yadaini ngusap tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Al khamis utawi kang nomor 5 iku at-tartibu urut-urut bainal mashataini ing dalam antarane pengusap loro. Terus fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama itu memindah lebu. Memindah dari mana? Yaitu dari tanah itu tadi ke tempat yang mau kita gunakan untuk bertayamum. Contoh, kita mengambil dari lapisan tanah yang paling atas, kita keruk pakai apa itu? Pakai sendok atau pakai apa ya? Kita pindahkan ke loyang atau ke kertas, ke atas kertas ya. Terus yang nomor 2 itu kita niat. Niat kita sambil tangannya itu menempelkan ke tempat ini ya, tempat di mana lebu itu diletakkan. Dua-duanya kita tempelkan seperti ini. Jadi tangan kita tempelkan, hati kita itu niat. Nawa itu tayammuma. Seperti itu ya. Jadi tangan itu nempel terus hati kita berniat. Itu niat tayamum. Jadi ketika tangan kita itu menempelkan ke lebu, kita niat. Nawa itu tayammum listibahati sholat itu kalau untuk melakukan sholat ya, melaksanakan sholat.
Jadi listibahatis sholati. Kalau untuk membaca Al-Quran berarti liqiraatil Qur'ani ya, seperti itu. Dan untuk yang lainnya seperti itu sejenisnya ya. Terus yang nomor 3 yaitu mengusap wajah. Jadi seketika kita menempelkan tangan ya, untuk yang pertama kali, yang pertama itu mengusap wajah ya, mengusap wajah. Jadi mengusap wajahnya itu seperti wudu, anggota wudu ya, wajah anggota wudu. Terus yang nomor 4 yaitu mengusap kedua tangan. Ini juga seperti wudu, tetapi ini cuma sekali-sekali, yang tangan kanan sekali, yang tangan kiri sekali ya. Terus yang nomor 5 yaitu tertib urut-urut, tidak boleh dibalik tangan dulu baru wajah, harus wajah dulu baru telapak tangan, seperti itu ya. Jadi setiap kali kita mau mengusap anggota tubuh yang untuk tayamum, kita menempelkan tangannya lagi. Jadi pertama untuk wajah, terus kita buang ya, terus kita tempelkan lagi, ini untuk kedua tangan. Berarti anggota tangan yang kiri, yang kanan itu menggunakan anggota tangan yang kiri. Terus anggota tangan yang kiri kita menggunakan anggota tangan yang kanan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Faslun utawi kilah fasal mubtilatut tayammumi utawi pira-pira perkara batalake tayamum. Iku salah satu nono telu. Suci iku suci iku barang abatola kang batalake apa al wudu aing wudu. Waridatulan murtad wa tawahumul ma'il lan nyiptaanane banyu in tayammama lamun tayammum sapa wong li faqdihi krana kasepen banyu. Terus apa ya perkara yang membatalkan tayamum yaitu ada 3. Yang pertama itu yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Contoh kentut, kencing, ya, buang air besar, ya, itu membatalkan tayamum juga. Terus yang nomor 2 itu murtad keluar dari agama Islam juga membatalkan tayamum. Otomatis ya, diajak keluar dari Islam ya. Terus yang nomor 3 dia setelah tayamum atau setelah melaksanakan sholat atau apa ya, dia terus melihat air yang banyak yang cukup untuk berwudu. Contoh, kita sudah tayamum ternyata hujan lebat atau ternyata airnya mengalir lagi di keran ya, yang tadinya sudah kering. Itu berarti kita tayamumnya batal. Maka ketika kita sholat berarti kita batal juga sholatnya. Kita harus mengulangi dari wudu yang awal. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.